upamane saiki iki ana kecurangan pilpres, aku takon sing tertindas sapa? Menurut kowe Jokowi tertindas ora? Aku ndelok Jokowi sangat tertindas. Mesake wis enak-enak dodol mebel. Dadak diprovokasi, di setani, di gedek-gedek ndase, yo dadi wali kota, urung tuntas dadi wali kota, digedek-gedek meneh dadi gubernur, nanti urung nanti 2 tahun dadi gubernur, digedek-gedek meneh dadi presiden. Dia harus menjalankan sesuatu yang dia tidak paham. Dia harus menjalankan sesuatu yang dia tidak bisa menguasai. Ini bukan omongan saya nomor 1, ini omongan orang-orang di sekitarnya. Mesake ngopo supir becak kongkon nyupir truk lho. Mesake itu tertindas dia. Kasihan dia. Aku ra tega karo dhek, nangis aku. Sebab nek kowe ngomong Jakarta, ngomongin nasional, kuwi ora ana sing ora mani politik. Ora ana sing asu, ora ana. Dah, kamu ngomong apa aja. Makanya saya tidak akan ngomong itu sama sekali. Tidak ada yang tidak mani politik. Tidak hanya caleg ngasih rakyat duit. Antar mereka juga itu urusannya adalah transaksi dan kapitalisme. Ini tidak ada demokrasi asli nih. Sing ono kuwi kapitalisme dol tinuku satu sama lain. Tahun 2014 Prabowo bilang sama saya, Cak, saya menang. Menurut data TNI, Polri, dan Gerindra saya menang. Kalau saya dikalahkan secara curang saya akan melawan. Kemudian ternyata dia tidak melawan. Saya tunggu yang sekarang bagaimana. Tapi saya tidak ngurusin Jakarta. Saya ngurusi rakyat kecil dan anak-anakku yang besok-besok menjadi. Jadi Pak nyun sewu nggih, pokoknya jenengan ngingu rakyat, nguri-uri rakyat, rasa ngurusi demokrasi, sebab belum ada demokrasi di Indonesia. Yang ada adalah dol tinuku, kapitalisme, dan perdagangan politik, gitu ya. Neng rasa masalah, wong kowe meng sederhana kok, kowe milih siji bebas dan rahasia. Bebas sakarmu, neng rasa kok duduke sapa-sapa wis beres ya. Gari nang TPS, nek ternyata wis dicoblos kowe njaluk sing anyar lho, kok mau dicoblos. Sapa sing kula coblos rahasia kula. Lah ngopo dadak kerengan? Kowe berpendapat A boleh, B boleh, C boleh, D boleh. Yang tidak boleh adalah memaksa kepada yang lain untuk berpendapat seperti Anda. Betul enggak? Dari Sunan Kalijaga kabeh ki mawar. Masyarakat mawarno-mawarni. Ning dan setiap warna yang bermacam-macam boleh kenongo. Kenongono, kenongunu, kenongene. Neng tetap kudu kantil dalam NKRI yang utuh. Tetap kudu kantil dalam Islam yang benar. Meskipun kamu Muhammadiyah, NU atau apapun, mawarno-warni ini monggo, neng tetap kudu kantil karo Islam. Oleh karena itu yang saya lakukan tidak di Jakarta, yang saya lakukan di sini. Dan aku ramelu-melu loh, Rek. Aku ramelu tanding, ramelu. Sebab aku ra iso kalah, nek aku gelem. Ngono ya, ning aku mau tanding, aku iki menang wae ra gelem apa menang kalah. Ngono ya. Jadi aku karo wong dosen-dosen kaya ngene iki tak lakoni di Solo sudah Pak, kemarin di balai kota Pak kita mayan kayak begini. Besok kita di Cilacap, lusa di sini lagi, kemudian diteruskan di mana? Jeporo. Sebulan ini 3 kali Jeporo, terus Cilacap, Cepu, terus kita keliling. Dan itu juga tidak dihormati siapa-siapa, tidak dihargai oleh pemerintah. Maiyah tidak dikenal oleh pemerintah. Mereka yang bagian memecah belah, saya yang bagian merekatkan kembali. Dan aku njaluk jasa. Wis ta, terus terang wae, pokoknya pilpres kan memang marake wong pecah toh. Wis ngaku wae rasa bagusi. Wis mesti marake wong bentrok. Sing jenenge parpol pekerjaannya cuma satu, marake wong terpecah belah. Saya tidak marah, saya tidak mengecam, tapi saya bagian yang mempersatukan Anda semua. Kita ngandani ya, Departemen Pertanian tidak pernah kompak sama Departemen Perdagangan, mergo ora tau latihan ngene iki. Ya Pak, sampean delok kasus import ekspor semua karena bertengkar antar Menteri Dalam Negeri ngomong ini, engko Menteri Agama ngomong ini, karena tidak kompak. Kan secara mereka tidak pernah jadi rakyat, mereka jadi orang gede terus, sugih terus, dadi terus. Sementara kue karo aku mengkere kayak gini, neng nguri-uri Indonesia bersatu, nyaman dan menyenangkan satu sama lain. Tertindas dan menindas itu tidak hanya orang dan orang, Mas. Di dalam dirimu sendiri, dalam keluargamu ada penindas, ada yang dianiaya, ada yang menganiaya.
Di satu kantor ada siapa ya? Di satu kantor kecamatan ada yang menganiaya, ada yang teraniaya. Pak Kapolsek ini termasuk yang dianiaya, kadang-kadang dia juga menganiaya tanpa sadar. Maksud saya gini Pak, struktur ini membuat ada susunan penganiayaan dan penindasan. Gelem ora gelem. Misalnya Pak Tito itu belum mencukupi pangkatnya untuk jadi Kapolri, 3 tingkat dia meloncat. Itu menurut Anda dimanjakan apa ditindas? Dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia belum saatnya bertanggung jawab. Tergantung cara kita melihat. Dia belum saatnya, sekarang banyak yang dendam kepada dia karena dia belum saatnya. Bang, adik kelasnya jadi anak kakak kelasnya 2 tingkat jadi anak buahnya saiki kan marek kena suwang oke sesama polisi. Itu menurut sampean dia menindas apa ditindas? Jadi menindas, ditindas, dolim, madlum itu variasinya sangat banyak. Kadang-kadang istri menindas suami, kadang-kadang suami menindas istri. Sing oke sing di? Oke ndi suami menindas istri apa istri menindas suami? Tapi terjadi enggak Mas? Terjadi, iso cilik iso gede. Nek bapak punya pendapat, ibu belum tentu setuju, tapi kalau ibu punya pendapat, bapak harus setuju, betul enggak? Betul kabeh. Apa sebabnya wanita lebih cenderung menindas suaminya? Karena wanita itu pada dasarnya lemah. Kalau orang lemah itu posisinya dilindungi. Kalau orang kuat posisinya tidak mungkin dilindungi. Ngerti ora, Dik? Ngerti maksudnya? Nek kowe lemah justru iso dadi penindas kowe. Aku biyen punya, waktu saya masih muda, saya sastrawan, saya punya teman namanya Linus, sesama sastrawan sama Linus Suryadi AG. Linus itu teman saya yang baik, tapi dia agak lemah secara sosial, secara macam-macam. Kalau dia sakit, saya disuruh oleh Pak Umar Khayyam, bapak angkat kami berdua. Jadi nek Linus loro aku mesti ditelepon, mesti kudu ngancani Linus, kudu nambah ke Linus, kudu udah pokoknya saya santuni. Tapi nek aku loro ora tahu Linus ngancani aku takon, sing ampos sing Linus apa aku? Nah, tergantung cara melihat. Pak Umar Khayyam tidak pernah menyuruh Linus untuk menolong saya. Kenapa? Karena bagi Pak Umar Khayyam saya tidak perlu ditolong, saya kuat. Saya bisa mengatasi masalah saya sendiri. Tapi kalau Linus yang sakit, Linus punya masalah, saya harus mengatasi. Kalau kita melihat soal adil tidak adil, seolah-olah Pak Khayyam tidak adil kepada saya. Tapi saya berterima kasih. Karena aku loro kaya ngopo, ora perlu Linus, ora perlu Pak Khayyam, aku bisa ngatasi awakku dhewe. Karena saya lebih kuat. Nah, suami itu lebih kuat daripada istri, maka cenderung istri menindas suami. Ngono ceritane. Ning rasa nesu. Ane silane ya seneng ditindas kok. Tapi ini variasi ya. Ini soal ngomong lain lah. Jangan ojo dilebokke ati, ya. Ojo dilebokke ati kuwi monggo lah. Sawang sinawang mari diatur bersama-sama. Wong laki-laki itu senengnya tuh nuruti istri kok. Senengnya justru itu nuruti istri. Gitu loh. Mulanya terus akhirnya suwe-suwe mergo nuruti terus dianggap kalah. Padahal ya kalah menang ki unda-undi gitu ya. Oke, yang keempat. Saya masih tambahan sedikit saya masalah kesalahan tadi itu loh. Baik, buruk, ya. Kesalahan. Jadi ketika manusia banyak berbuat dosa, lalu Allah menyediakan ampunannya, dan maka ketika manusia minta ampun kan diampuni oleh Allah. Nah, ini Bapak dan Ibu semua yang membuat setan dan iblis itu frustasi. Sudah menggoda sekian tahun lamanya, ujung-ujungnya minta maaf dan oleh Allah diampuni. Seperti tadi dulu. Seperti siapa? WTS. Seperti orang yang membunuh. Maka akhirnya iblis dan setan rapat. Wah, kalau seperti ini pekerjaan kita ini apa? Sia-sia. Terus iblis rapat, ini tolong didengarkan hasil rapat iblis dan setan yang terakhir gitu ya. Dan ini sekarang yang sedang terjadi Bapak dan Ibu semua. Kalau begitu kata iblis, sekarang kita gak usah menggoda manusia untuk berbuat dosa. Karena percuma, mereka berbuat dosa banyak, ketika minta ampun diampuni. Terus apa? Kata iblis, kesepakatan di gedung MPR gitu ya. Kita goda manusia sekarang untuk tidak pernah merasa berdosa, tidak pernah merasa
bersalah, sehingga manusia hanya gak pernah minta ampun kepada Allah. Karena tidak minta ampun gak akan diampuni. Maka sekarang orang, ya apa enggak? Mana ada orang mengaku bersalah? Mana ada orang sekarang mengaku apa dosa? Yang ada aku iki. Nah, ini keberhasilan iblis, dan ini taktik iblis yang terakhir, yang termodern. Ini up to date ini. Gitu ya. Milenial ini. Oke, begitu ya. Tepuk tangan. Itu informasi dari partnernya iblis ya, juga tahu persis hasil rapatnya iblis gitu ya. Nyeneng ke Pak Muzamil secara. Aku ya setuju, aku ya melu rapat apa. Oke, terakhir yang 2 pertanyaan Mas Imam. Iya. Tentang sedekah besar dulu, ikhlasnya nanti, atau yang penting ikhlas. Terus sedekah dulu sebanyak-banyaknya atau ikhlas dulu baru sedekah. Ikhlasnya yang tadi, ikhlasnya belakangan enggak apa-apa, yang penting sedekah. Nomor 2, ikhlas dulu baru sedekah. Pak Muzamil. Ya, nanti secara bahasa itu sedekah itu, jadi sudah apa ya, gak ada mestinya sedekah ini di atasnya zakat, Bapak dan Ibu semua ya. Kalau zakat itu karena diperintahkan oleh Allah gitu ya. Jadi orang zakat itu karena tadi tuh wajib, maka dilakukan, karena kalau tidak dosa, kan begitu ya. Sama dengan sholat sunat dan sholat wajib. Kalau sholat wajib gitu ya, itu kan ada orang kan karena terpaksa, karena wajib, kalau tidak dilakukan dosa. Nah, kalau sedekah mestinya gak usah bahas ikhlas dan gak ikhlas. Oh, gak wajib kok. Maka sedekah itu dari kata apa? Beda. Sedekah itu mesti ikhlas. Kalau gak ikhlas itu namanya bukan sedekah. Karena sedekah itu dari kata sidkun, gitu ya. Sidkun, tenanan. Jadi wujud ketenanan kita mengakui bahwa harta milik Allah, maka meskipun gak wajib kita berikan. Itu namanya sedekah. Jadi gak ada aslinya sedekah yang gak ikhlas. Karena kalau gak ikhlas bukan sedekah. Sedekah itu aplikasi dari kesungguhan kita mengakui bahwa harta itu milik Allah. Jadi sedekah itu di atasnya apa? Di atasnya zakat. Sama dengan sholat sunat, itu di atasnya sholat wajib. Kalau wajib kan karena takut dosa. Nah, kalau sholat sunat ini karena rela kok. Siapa yang merintahkan sampai sholat tarawih? Apa ada kalau gak tarawih dosa? Kan gak ada. Nah, kalau sampai tarawih kok gak ikhlas ya piye? Oh, gak wajib kok gak ikhlas. Wong karep-karepmu dewe. Sedekah kan karep-karepnya sampean sendiri, ya bang enggak? Kalau zakat baru itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, gitu saya kira. Saya nambah dikit ya Mas. Jadi yang sampean cari adalah mana yang lebih benar gitu Mas. Sedekah se apa ikhlas se gitu loh. Maksudku kowe golek sing luwih bener sing ndi ngono. Apa piye? Gimana Mas? Tolong lemah gue ngalah mam. Yang Anda cari apa? Pertanyaannya apa? Dan saya ini buatan ngayalan, tapi konteksnya bukan itu Ustadz Muzamil. Jadi ada kasus gini, misal demi kemaslahatan bersama kita butuh dana, katakan 50 juta. Kita sebagai masyarakat ini perlu digayoh ini, kalau enggak bukannya kita yuk mengejar surga itu enggak, cuma lebih bermanfaat cara syiar Islam. Nah, kita penarian kepada masyarakat itu ajakan itu kita yuk ikhlas bareng-bareng atau yuk sedekah. Yang penting kan kita yang cari itu manfaatnya. Jadi cara doktrin gitu loh, bukan soal kalau sudah berarti kan ikhlas. Harus dipilih mana yang lebih tepat, yang lebih benar gitu loh. Iya, bermanfaat secara umumnya. Dan Allah lebih suka bermanfaat secara umumnya. Terus atau setiap orang terikat enggak oleh ajakan itu? Walau alam itu wajib orang secara masyarakat nek meng diajak ya wajib orang. Konteksnya kemanfaatannya ya. Lah iya makanya wajib orang. Enggak ada yang wajib untuk nek wajib terus
Itu wajib apa ora? Loh, kalau wajib bukan sedekah namanya. Iuran. Tapi kan kalau iuran bahasanya sok tidak ada pahalanya secara dalil atau apa itu. Lanjut. Cara kita itu himbauan atau aturan? Himbauan. Loh, kalau himbauan tidak wajib Mas, kalau aturan wajib. Aku takon aturan apa himbauan? Pak ini mau kopi. Saya tuh arahnya untuk kemaslahatan umumnya ini. Iya, tapi kan kudu cetha Mas. Gue melaku dari nomor 2 kan dari angka 1. Angka 1-nya saya tanyakan, kui ajakan apa kewajiban? Ajakan. Loh, kalau ajakan kui wajib apa ora? Tidak. Iya. Betul. Nek ora wajib, kenapa jadi masalah? Berarti persepsi dalam diri saya ketika ada masyarakat ingin membangun masjid, iurannya 100.000, ketika ada yang 200.000, Bu ayo 500.000 wae yang penting masjid tilik tadi. Orang aku ikhlasnya 100, berarti lebih banyak tak ikhlas saya 100 gitu ya. Mas, keputusan terakhir ada di tangan penghimbaunya atau yang dihimbau? Pribadi, nafsi itu. Ya kalau masing-masing wis gari kowe. Atimu piye nek kowe karep 500 ya kayak 500, nek kowe ora mantep 500 meng 100 ya 100 wae. Oh nggih, maksud kita serahkan kepada pribadi masing-masing. Iya, menjadi ajakan kok wajib. Berarti sistem dakwah kepada lingkungan, yuk membesarkan masjid dengan doktrin. Nek pancen masyarakatnya jan ora kondusif itu ya ora ndek masjid ra apa-apa. Maksud saya untuk seperti itu, untuk kita membawa masyarakat. Terima kasih. Lah ngapa? Orang itu juga nyembah masjid kuwi lho. Kayak masjid iki marake ku mlebu swarga lho, ora sembayangmu dudu masjid teh. Begitu kita sujud di sini dia jadi masjid, toh enggak Bang Jon? Ada rumusnya. Iya. Jadi salah satu wajuilat liyal ardu kulluha masjid, dan bumi semua oleh Allah dijadikan bagi kita itu masjid. Ya kudu sabar nek pancen wonge ora gelem piye kowe. Jero kapusi. Ndak kok akali. Anu sing penting anu sik. Lho, rasa ngono ki nek pancen wonge ora ya ora. Soalnya kan yang gencar sekarang itu kasus-kasus yuk sedekah 10 kali lipat, itu kan kurang enak kadang itu. Seolah-olah sedekah itu diartikan mulane sinau bareng itu untuk mengajari orang, melatih orang untuk berdaulat. Terima kasih Pak. Akhirnya kan keputusan masing-masing. Mulane aku nganti saiki ora duwe masjid le. Aku nganti saiki iki lho ora duwe masjid mergo aku mau njaluk. Nek aku gawe aku duwe. Nek aku ora duwe ora gawe. Ngono nek aku. Terima kasih ya. Nek aja ditiru, wis kadung duwe Arkom. Darul Kiram ya wis apik banget iki. Nek aja terpengaruh aku, nek aku kan ngono kuwi. Tetap bersemangat untuk membangun rumah Allah ya intinya. Karena dimanapun aku berada, aku sujud kepada Allah. Hatiku, pikiranku, kelakuanku, karierku, dan aku tidak mau taat kepada selain Allah. Ngono, neng ojo niru aku ora kuat. Itu kan ditimbali sapa wae ra iso nimbali aku. Bisa lebih luas ketika kaisar sapa wae ra iso. Nek diartikan lebih ke misal bukan masjidnya, karena itu hak Allah, KTP-nya. Ya padha wae Mas. Kowe karepmu golek siasat ben wong metu duwite ngono to? Wis ngene wae kowe sinau nang Ustaz Yusuf Mansur wis. Ora iso nek kowe sinau nang aku soal kuwi aku ora iso. Aku ora iso. Aku nang sak donya ora ono masjid ora apa-apa kok. Nek arep tenanan, nek arep ekstrim aku jane mung ora tega wae. Begitu banyak yang saya tidak setuju pada umat Islam di Indonesia, karena mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah tanda-tanda yang seolah-olah disangka orang itu Allah. Mulane aku ora gelem ngapusi kowe. Aku nggawe putih-putih iki mergo acara masjid ya wis tak hormatine, ora mergo Allah. Aku pakai putih tidak karena Allah, arep ngopo kowe? Karena Allah tidak butuh pakaian saya. Allah membutuhkan keikhlasan hati saya dan kerja keras saya. Neng, ojo niru aku. Kue duwe sejarah dhewe, duwe tahap dhewe. Nek kue niru aku, kue mudar tengah dalan. Makome benten sak mboten wantun-wantun lho. Wis kue mau jajal piye carane ben
nek perlu ndonga sing akeh. Wong saiki wong misale ana masjid diperluas ning tanah ora didol, kowe wiritan bendino sampai akhirnya Allah mengetuk hatinya sehingga mau dijual untuk perluasan masjid juga bisa. Jadi mending ke Allah daripada kita menipu orang. Ayo kunci mobilnya serahkan, insya Allah nanti Tuhan akan berlipat-lipat 700 kali lipat mengganti mobilmu. Ngono ta Dan selama iki ya ra. Aku mau siasat nang masyarakat. Aku iki mulane aku ora tau nggawe serban. Apa sebabnya aku kuatir ngapusi kowe. Aku kuatir kowe engko ndak ngarani wah cak nun iki wonge alim, cak nun iki wonge ini. Aku kuatir kowe kapusan. Makanya pakaian saya ndak mesti kadang gondrong tak biar. Iki gondrong iki ana tujuane ben kowe ora ngarani aku ustaz. Soalnya bahaya aku nek kowe ngarani ustaz, kowe punya prasangka-prasangka don-don macam-macam. Apa meneh dadak nganggo kaya wong masuk angin kayak tangane. Terus aku ya ora tak watuk-watukke, saiki angger kiai watuk Alhamdulillah. Ngono kuwi ya. Ora aku apa nane ngene iki dan mulane panggungnya tak gawe rendah, ini terlalu tinggi nih aslinya. Biasanya harus lebih rendah. Kenapa? Karena aku tidak mau menipu Anda. Sebab nek dangdutan, nek band-bandan kan panggungnya dhuwur, penonton 5 meter ke depan, betul enggak? Sebab itu membuat kalau saya yang di panggung melakukan apapun sana enggak bisa bertindak, betul enggak? Karena ada pagar besi. Di sini enggak boleh. Harus langsung, gue bisa langsung nendang dasku. Supaya saya bertanggung jawab kepada Anda. Saya datang ke sini untuk benar-benar sama Anda ini benar-benar bengi aku ngene iki. Dan aku ora ngerti urusan apa-apane, aku ora ngerti. Aku ngertine diperintah karo progres Kiai Kanjeng. Aku anggota Kiai Kanjeng, aku dudu bos Kiai Kanjeng. Jadi kowe rasa cak tanggal samenten sakit pun aku ora ngerti. Aku diperintah karo sistem yang sudah kita ciptakan bersama-sama dengan teman-teman Kiai Kanjeng dan progres. Mereka yang ngatur. Ambok Jokowi, ambok Prabowo, wis ping 7. Yang satu 4 kali, yang satu 3 kali. Orang nang aku, nang Zaki. Zaki sing tok tak terima apa ora? Karena sudah jelas pedomannya. Kowe mbok nang aku, Mbak Novia, kok mboten rawuh. Lah kowe orang ngomong nang Mbak Novia. Mbak Novia bukan hak saya, dia punya haknya atas dirinya sendiri. Nek kowe arep Mbak Via teko ya kowe matur Mas Zaki, Mbak Via sakit derek mboten dudu wekku kae. Ya meng turun-turunanku, neng ya dudu wekku. Nah orang sekarang itu gini, anggar kowe wis kiai langsung dadi bos. Ya dah. Dadi bos kabeh kudu taat karo aku ora kudu kok taati kowe taati nang Gusti Allah nang Kanjeng Nabi ora nang aku. Lho apa aku kok taati? Saya tidak boleh punya kebanggaan keduniaan seperti itu. Mulanya aku ora peduli karo nasibku, aku ora duwe karier, aku ora profesional, aku ora duwe identitas kabeh tak buang. Ora, aku muda ning ngarepe Allah. Allah sing ngerti aku sapa, kowe rasa ngerti ra padhaan. Oke, aku rene berbuat baik nyenengke atimu. Mengono tok. Nilainya apa? Terserah Allah. Aku ora terserah kowe. Kowe benci aku ya ora masalah. Malah ora kok undang rene malah do enteng aku. Nah, iki masalah iki do seneng iki lho. Dadi aku akhirnya terus iki sesuk bengi ning cuaca ben bali rene menasu ta kuwi. Bola bali. Lho, ngomong asu iki kan keakraban ya aja ngomong. Ora ya ben bali rene meneh ning ndi sok ben. Timpring surat ben rene meneh coba. Golek kiai-kiai sing gelem ben bengi kaya ngene iki lho coba keringetan ra karuan ku salami caca mambu kabeh. Neng ora apa-apa ngaku ya mambu padha wae ta ya. Ah gitu. Jadi ini saya menikmati rahmat Allah ke sini ini. Muga-muga hatimu seneng, uripmu lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Jadi Mas, aku yo njaluk ngapura jawabanku rada keras kaya ngono. Wis to kowe rasa menyisati wong. Kowe berdoa kepada Allah muga-muga lak dadi dhewe. Wong aku ora nglumuke duit go masjid lumayan kok iki entuk piro emang. 8 juta sekian. Aku orang niat gue masjid, memang niatnya tinggal bagi-bagi. Saiki ternyata semua ikhlas untuk masjid meskipun hanya 8 juta. Aku tak takon hanya atau 8 juta 214.000 ki hanya apa lumayan. Terserah pengurus masjid. Nek dibilang lumayan ya nilainya akan lumayan. Nek dibilang hanya
ya nilainya hanya haya. Kalau Anda bersyukur berapapun yang diberikan oleh masyarakat untuk masjid, maka Allah akan menambahi lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Cetha nggih Mas ya. Jenesu ya, Lea. Mboten Cak. Yes. Matur suwun. Yes. Tenang wae kowe pokoke ndonga sing akeh. Ndonga sing akeh. Aku urusanku ming ndonga kuwi aku di rabi karo Mbak Fia iki lak mustahil. Mustahil artis ayune kaya ngono, sugih kaya ngono kok dirabi seniman ra cetha. Penggaweane ora jelas, pendapatannya ora mesti. Kok gelem? Mulane maratuwaku ora ono sing gelem pian. Seluruh keluarganya menolak saya. Maka kami kawin lari. Jam 12 malam kita nikah di sebuah desa di Jombang. Itu kawin lari kuwi. Ning aku tak sepatani set. Kayak ketemu aku sak menit langsung cinta karo aku. Bapak ibune kabeh. Tenang tak teponi langsung ngono kae. Aku iso nyandat ning sing apik-apik. Dadi ki rasamu gurune aku bab kuwi engko oke elek-elek yo. Engko cinta ditolak dukun bertindak ya. Oke, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Terakhir ada yang kedua tadi apa Mas? Riba. Pak Riba, Pak Musamil, silakan Riba Mas Musamil. Pak Riba. Oh, masalah riba. Kasusnya ibu punya anak dan seterusnya punya keperluan yang darurat, yang mau meminjami hanya yang pakai riba, kira-kira gitu. Oh iya. Iya, enggak apa-apa. Sejak dalam kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang tadinya diharamkan. Jadi dalam kondisi darurat yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Dalam kaidah fikih lagi ada kaidah lain, al-amru idza daqah ittasa. Ya. Jadi suatu perkara itu kalau sempit maka menjadi luas. Jadi itu karakter hukum Islam. Jadi barang yang tadinya tidak boleh kalau sudah sempit maka jadi boleh. Gitu ya. Itu karakter hukum Islam. Jadi nggak apa-apa kalau kondisinya seperti itu. Ya, al-amru idza daqah. Andaikan tidak darurat, andaikan tidak darurat, ada cara lain. Kalau memang misal startup usaha yang sekarang dituntut sistem, iya, karena untuk usaha maka sampean harus punya pikiran lebih hebat. Maksudnya begini, lebih hebat itu saya siap hutang dan saya siap membayar lebih sebagai bentuk terima kasih saya kepada yang menghutangnya saya. Nah itu ya. Karena sabda Rasulullah, khairukum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling bagus bayarannya. Rasulullah sering berhutang tapi gak pernah membayar yang sama. Itu Rasulullah. Mesti bayarannya dilebihkan, begitu. Jadi letak intinya riba itu pada kelebihan uangnya atau pada sifat akhlak waktu berunding. Ada sifat akhlak pada waktu berunding. Jadi misalnya kalau saya pinjam uang, itu saya tentukan saya mau pinjam asalkan saya bisa mengembalikan 1,5 kali lipat. Kalau enggak saya enggak mau pinjam. Riba apa ora? Sebab nek ora 1,5 kali lipat aku merasa kurang bersyukur, kurang matur nuwun. Ngono ki riba apa ora? Kan tergantung transaksinya. Gantung transaksi itu. Kan gitu. Saya pernah teman sekalian di Malang sama rombongan, tapi bukan Kiai Kanjeng, 40 orang. Teater, musik semua tak bawa. Saya itu masih umur 24 saya waktu itu, bawa rombongan dari Jogja ke Malang. Bar pentas ngene iki, bar acara ngene iki njur bengi-bengi kan mesake cah-cah kuwi arep tak tukoki mangan ra duit. Duitku waktu kuwi ming 150 popiro jaman lawas tapi ya. Jadi aku akhirnya tak tukoki jagung bakar Mas, sing dodol wong Madura. Jagung bakar kuwi siji upamane regane iki. Jadi pokoknya uang 150 itu hanya dapat 30 jagung. Padahal kebutuhan saya adalah membelikan 40 biji jagung bakar untuk para pemain teater dan musik. Jadi tidak cukup duit saya, terus saya bilang sama penjual orang Madura untungnya ya, Pak ini saya duitnya kurang Pak, saya butuh 40 tapi duit saya cuma 150. Ya sudah bawa saja, tidak apa-apa. Loh maksudnya lah duit saya kurang, ya sudah sampai bawa saja 100. Loh duit saya kurang. Loh kurangnya duit sampean itu amal saya, sedekah saya. Asal sampean akui harganya seperti yang saya harganya 100 nek petang 10 petang 100 Mas ya.
Asal saya mengakui harganya 100, dia kasih 100 anunya, 40 jagungnya. Duitnya kurang. Nah, kurangnya itu adalah jariah dia, sedekah dia kepada saya. Tapi harus diakui bahwa harganya bukan dia korting. Nek korting ora entuk pahala. Ngerti ora? Jadi gue nak tuku barang neng toko, kita praktek ilmu Madura iki. Tak praktekin aku nang toko, misalnya ono barang dintol aku, misalnya harganya kudune 200.000, dia ngomongnya 300.000. Saya bilang, Mas, saya akan kasih 300.000, tapi tolong harganya 200. Sebagaimana di mana-mana juga 200. Nek sampean kasih 200, sampean saya kasih 300. Kira-kira tukang toko kuwi gelem ora kuwi? Pokoknya 300 nutup. Ning regane 200 lho Mas. Nggih pun nutup. Sing penting dia untuk 300 gelem. Jadi saya transaksinya 200.000, tapi saya ngasihnya 300. Pemilik tokonya kan seneng untuk 300, saya mendapat pahala 100.000 tadi. Jadi tergantung transaksinya piye, tergantung akhlak di antara Anda berdua bagaimana. Demikian juga bank, Mas. Nek kowe ndolek bank sing ora nganggo bunga, kowe ndolek bank ning ndi sing iso ngedeke bank, kowe nyilih sak oke-okean njur ora kok bateni. Njur le nyewa gedung piye, pegawene dibayar nganggo apa, kuwi bange mbahmu apa piye? Ora iso, Mas. Ora iso, Mas. Tidak mungkin ada sebuah lembaga keuangan berdiri kalau dia tidak mendapatkan fasilitas untuk bisa menghidupi lembaganya. Lalai nyewa gedung, listrik, ya, semua kan butuh biaya. Lah itu siapa yang menanggung? Makanya kemudian diputuskan ada bunga. Anda tinggal milih, aku mau neng kene menggari ngono tok, mergo kowe can pelit tok. Nyalus nyilih 100.000, geleme baleki 100.000. Saiki nek kowe nyilih motore kanca, kok kebaki ora bensine? Kok kebaki riba kuwi? Loh, waktu pinjem misalnya separuh, ya harus kamu kembalikan separuh. Nek lebih berarti riba. Atau riba adalah nek sing kok silih mengharuskan ora apa-apa, gono motor ning kebak lho yang nggo bensine. Itu baru mulai ada yang negatif dari transaksinya. Kalau itu kerelaan Anda kan tidak masalah. Gitu loh. Sama dengan nyun sewu Mas ya. Iki masalah cilik-cilik ya. Ono tukang listrik dandani omahku listrik. Terus aku ditelepon karo kepala kantor listrik PLN. Bapak tolong jangan kasih tip kepada karyawan kami. Menurut gue piye gue? Dia duwe hak ora nang aku. Lho aku lak dudu anak buah kok dilarang-larang ngekei. Aku jawab, Pak, jangankan ngasih tip, Pak, tak pek mantu loh hakku. Aku ngepek mantu karyawanmu hakku tak kuwi. Dan saya bukan anak buah sampean. Saya tidak bisa sampean atur-atur untuk ngasih atau enggak ngasih. Gitu loh. Yang harus sampean telepon itu bocahe karyawane kuwi telepon kowe ora entuk njaluk tip lho ya. Gitu. Aja wong sing duwe omah kok aja ngekeki tip. Nah, ini salahnya KPK dan hukum di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecurangan pada Pilpres. Jamaah Ma'iyah tentu sangat bijak sesudah dibekali ilmu keseimbangan di Ma'iyahan. Demokrasi hanya satu cara saja dalam tata kelola hidup bersama. Tiap tanah punya senyawanya masing-masing. Terhadap demokrasi, segiyogianya tetap selalu mengikuti petuah dari Gunung Merapi, yaitu Jawa digawa, Arab digarap, Barat diruat. Kalau tidak, mungkin nanti kita termasuk golongan orang-orang yang disindir Mbah Nun dengan demokrasi la roiba fi. Orang yang memandang demokrasi itu segala-galanya. Sementara kita yang sudah modern, sudah hatam bersekolah sampai yang tertinggi, summa cum laude pula mengemis-ngemis ke sana kemari. Memohon kepada rakyat agar mereka memilih kita menjadi wakil mereka.
Kita mengemis jabatan, nyuwun paring-paring kekuasaan dari lurah hingga presiden. Pandai menyusun proposal-proposal untuk mengemis bantuan ke perusahaan atau pejabat. Kita mengemis dengan membayar mahal agar boleh numpang kendaraan parpol-parpol, bahkan tidak masalah kalau perut pribadi dan keluarga kita makan dari APBN ataupun APBD. Bahkan sekolah-sekolah yang nyata-nyata berprestasi wajib bikin proposal untuk mendapatkan insentif dari dana rakyat yang dipegang oleh pemerintah. Dengan pembangunan modern ini, kita beramai-ramai menyusun sistem birokrasi dan mentalitas nasional yang mendorong dan menegakkan kita menjadi pengemis. Kalau sudah berhasil dengan ngemisnya, lantas jabatan dan kekuasaannya kita pakai untuk ngutil, jambret, bahkan merampok. Mungkin sanak dan nas yang kita pakai adalah firman Allah, dan terhadap orang-orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Ad-Duha ayat 10. Akan tetapi, peradaban modern yang sangat maju dan canggih, pembangunan bangsa-bangsa yang gagap gempita, kegagahan-kegagahan intelektual yang kita pakai untuk gaya kemana-mana, mestinya dan logisnya tidaklah memproduksi pengemis-pengemis. Jadi, kita yakin bukan kita yang Allah maksudkan dengan wa ammasa illa falatanhar. Bahkan dalam pemahaman sodakoh dalam ma'iyah, salah satu kemuliaan manusia adalah menghindarkan siapapun saja mengemis kepada kita. Kita yang harus lantip dan waskita, peka dan jeli untuk memenuhi kebutuhan siapapun yang membutuhkannya. Jangan sampai membiarkan mereka datang mengemis kepada kita. Itulah makna dialektis wa ammasa illa falatanhar. Kita bukan menolak pengemis, kita menghindarkan siapa pengemis kepada kita, karena kita cerdas untuk memahami kebutuhannya. Kalau dalam proses bebrayan, dialektika dan silaturahmi sosial kita tidak waspada secara sistem atau dalam kebersamaan sosial, kita membiarkan sesama manusia menjadi pengemis, maka Allah yang kita hina. Apalagi kita punya media, misalnya bikin program berlagak menolong orang miskin, namun desain acaranya mementaskan, menonjolkan dan menikmati kemiskinan mereka. Sekarang kalau kita sadar posisi kita selama ini tidak memenuhi asyiratul mustaqim, mari kita sebagaimana pesepak bola kita putar balik mobil kita di Cirebon untuk balik ke Surabaya. Besok kita ke Jakarta lagi dengan penghayatan yang baru. Ketika kemarin kita dilibatkan forum dengan teman-teman petugas pajak, kita belajar banyak. Slogan, jargon atau mindset pajak Indonesia antara lain, orang bijak taat pajak, lunasi pajaknya, awasi penggunaannya, pajak menyatukan hati, membangun negeri, hingga bangga bayar pajak. Orang bijak maksudnya orang bijaksana. Bijaksana itu pencapaian nilai sesudah benar dan baik. Kalau benar saja belum, baik rakyatnya maupun pemerintahannya, bagaimana bisa sampai ke level bijak? Yang kita tawarkan adalah bergembira membayar pajak, artinya pemerintah mendesain sistem dan birokrasi perpajakan, serta mental dan moral petugasnya yang sedemikian rupa sehingga membuat rakyat percaya dan gembira. Bahkan, pemerintah yang kita idam-idamkan adalah pemerintah yang berikhtiar semaksimal mungkin dan menyebarkan keteladanan yang membuat rakyat
bergembira menjadi warga negara. Rakyat hidup dalam atmosfer gembira bernegara, maka soal pajak otomatis akan terangkum di dalam kegembiraan nasional tersebut. Negara adalah suatu formula mutakhir pengelolaan kebersamaan manusia. Sesudah kerajaan dan bentuk-bentuk sebelumnya, negara didirikan agar ada pengorganisasian keadilan atas kemakmuran. Ada pengelolaan keamanan bersama, negara kita bangun bersama agar semua bagiannya berfungsi saling tolong-menolong. Negara kita rawat agar kita punya aturan bersama untuk menyejahterakan dengan keadilan dan menghasilkan kegembiraan bagi seluruh rakyat. Sebab yang merupakan puncak kesengsaraan manusia adalah kalau mereka tidak punya peluang untuk saling tolong-menolong. Kita harus benar, baik, adil dan bijaksana dalam menyelenggarakan serta melaksanakan negara. Sebab kelak akan datang hari di mana tolong-menolong sesama manusia tidak ada lagi peluangnya. Pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Quran Surat Al-Infitar ayat 19. Yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah hari kiamat. Logikanya, pemerintah jangan sampai bikin kiamat sugro sebelum kiamat kubro. Kalau ada pemilu atau pilpres, pedomannya sangat sederhana dan dipahami semua orang di level atau wilayah manapun. Sebenarnya sangat banyak peran yang Mbah Nun lakukan, utamanya dalam sosial dan kemasyarakatan. Dalam hal ini, urusannya bukanlah soal menduduki posisi sosial tertentu, karena mencapai singgasana kelas sosial tidak menjadi titik konsentrasi Mbah Nun. Yang paling utama adalah hal apa yang bisa dilakukan, dan itu bila kita baca, Mbah Nun selalu berlaku sesuai kebutuhan masyarakat sendiri. Yang mana tercermin juga dalam peran musik Kiai Kanjeng untuk menyapa segala lapisan masyarakat dengan ragam jenis dan aliran musik yang ada. Pemetaan ini rasanya paling banyak adalah dari apa yang masyarakat ungkapkan mengenai kebutuhan mereka. Tapi bila kita polakan, untuk tahap awal ada 6 peran yang Mbah Nun jalankan dalam menghadapi masyarakat di ribuan titik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.